Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan dengarkan persentase kelompok 4 dan yang akan menjadi moderator mata kuliah ini saya tunjuk Saudari Nurfikawati untuk melaksanakan tugas mewakili saya membuka dan sampai menutup nanti. Nurfika, saya persilakan. Terima kasih untuk Bapak dosen. Oke, mungkin saya langsung saja memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah hari ini, yaitu Prof. Dedi Takdir Saifuddin SEMS. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan diskusi hari ini dengan topik hari ini yaitu mode sistem kontrol berbasis aturan. Oke, saya atas nama Nurfikawati selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi hari ini. Kegiatannya bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk saling bertukar pikiran dan menambah wawasan. Langsung saja memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ada Adrian Ramadan, ada Mika Damayanti, ada saya sendiri selaku Nurfikawati, dan Basri Amrin, dan Deni Apriyadi. Oke, untuk mengefisienkan waktu mungkin kelompok 4 saya langsung saja memulainya. Untuk Saudari Mika Damayanti, saya persilakan untuk membacakan materi. Saya akan membacakan materi dari kelompok 4. Yang pertama ada latar belakang, yaitu setiap organisasi membutuhkan sistem kontrol yang efektif, sistem kontrol yang memastikan aktivitas berjalan sesuai rencana, dan meminimalkan risiko. Fokus prestasi sistem kontrol berbasis aturan menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan formal. Selain itu, sistem pengendalian manajemen SPM penting untuk memastikan operasi organisasi berjalan sesuai tujuan. Sistem kontrol memiliki berbagai mode, salah satunya adalah kontrol berbasis aturan. Next. Selanjutnya, definisi dan mekanisme dasar. Definisi mekanisme kontrol yang mengendalikan penempatan dan penegakan prosedur, kebijakan, dan aturan formal yang tertulis. Fokus utama kepatuhan. Mekanisme kontrol yang pertama ada penetapan standar atau aturan. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, perbandingan atau kinerja standar. Yang keempat, tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya memastikan semua aktivitas dilaksanakan secara konsisten, sesuai standar agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Manfaatnya, standarisasi atau konsistensi, tugas dilakukan dengan cara yang seragam. Yang kedua, efisiensi, meminimalkan kebingungan dan duplikasi kerja. Selanjutnya, pengurangan risiko, yaitu mencegah kesalahan, penipuan, dan pelanggaran. Yang terakhir, kemudahan pelatihan, yaitu mempercepat proses pelatihan karyawan baru. Selanjutnya, prinsip sistem kontrol berbasis aturan. Prinsip yang pertama, kejelasan dan keteraturan, yaitu aturan harus tertulis, spesifik, dan mudah dipahami. Prinsip kedua, keseluruhan atau aturan harus selaras dengan tujuan strategis dan risiko organisasi. Yang ketiga, prinsip keterlibatan, yaitu karyawan sebaiknya dilibatkan dalam proses penyusunan aturan. Prinsip keempat, pengawasan harus ada mekanisme pemanutan kepatuhan dan penegakan sanksi yang adil. Yang kelima, prinsip fleksibilitas, yaitu sistem harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala agar tetap relevan. Ciri-ciri sistem kontrol berbasis aturan. Yang pertama, formal dan tertulis, yaitu aturan didokumentasikan secara resmi. Yang kedua, bersifat preventif, yaitu bertujuan mencegah masalah atau penyimpangan sebelum terjadi. Yang ketiga, spesifik dan jelas, yaitu aturan dirumuskan secara terperinci agar mudah dipahami oleh semua pihak. Yang keempat, mengandung sanksi, di mana terdapat konsekuensi atau hukuman yang jelas bagi pelanggar
aturan. Yang terakhir membutuhkan pengawasan, yaitu ada mekanisme pengawasan untuk memantau kepatuhan karyawan. Mungkin itu saja pemaparan materi kelompok 4. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, yang berjudul metode sistem kontrol berbasis aturan. Untuk teman-teman semua yang hadir dalam diskusi hari ini, mungkin saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Oke, langsung saya disebutkan pertanyaannya. Bagaimana sistem kontrol berbasis aturan dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap prosedur kerja? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Saya persilakan. Pertanyaan saya itu, dalam Hujan-hujan. kondisi pasar lingkungan bisnis berubah cepat atau dinamis, apakah ketergantungan pada aturan tertulis formal dapat menjadi kelemahan bagi organisasi? Jelaskan bagaimana prinsip fleksibilitas harus diterapkan dalam kasus tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penanya. Kita akan menjawab 2 pertanyaan yang ada. Untuk kelompok saya, mungkin saya persilakan untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Monadira. Pertanyaannya, bagaimana sistem kontrol berbasis aturan dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap prosedur kerja? Sistem kontrol berbasis aturan meningkatkan kepatuhan karyawan dengan menetapkan aturan dan prosedur kerja yang jelas, sehingga karyawan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang. Dengan adanya standar pengawasan, standar sanksi, dan karyawan terdorong untuk bekerja sesuai prosedur dan dari pelanggaran. Untuk penanya, apakah jawabannya jelas atau perlu diulangi lagi atau ada sanggahan? Saya persilakan. Baik, saya terima. Oke, terima kasih untuk penanya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam kondisi pasar atau lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat atau dinamis, apakah ketergantungan pada aturan tertulis dan formal dapat menjadi kelemahan bagi organisasi? Jelaskan bagaimana prinsip fleksibilitas harus diterapkan dalam kasus tersebut. Nah, jadi dalam kondisi pasar atau lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat, ketergantungan yang terlalu besar pada aturan tertulis dan formal dapat menjadi kelemahan bagi organisasi. Hal ini karena aturan formal umumnya bersifat kaku dan membutuhkan waktu yang lama untuk diubah, sehingga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Ketika organisasi dihadapkan pada situasi baru yang belum tercantum dalam aturan, karyawan cenderung ragu untuk bertindak karena takut melanggar prosedur. Akibatnya, organisasi menjadi kurang responsif, sulit beradaptasi, dan berpotensi tertinggal dari pesaing yang lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Oleh karena itu, prinsip fleksibilitas perlu diterapkan agar organisasi tetap mampu bertahan dan bersaing dalam lingkungan yang dinamis. Prinsip ini menekankan bahwa aturan tertulis sebaiknya berfungsi sebagai pedoman umum, bukan sebagai pembatas mutlak. Jadi manajemen itu perlu memberikan ruang bagi karyawan dan pemimpin tingkat bawah untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam mengambil keputusan sesuai situasi yang dihadapi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi jawaban dari kelompok saya. Untuk penanya, apakah jawabannya jelas atau perlu sanggahan? Saya persilakan. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Oke, terima kasih untuk penanya. Kita lanjut ke saya membuka sesi tanya jawab lagi. Untuk teman-teman yang belum bertanya, mungkin saya persilakan untuk bertanya. Berikutnya atas nama Saudara Rivaldo, mungkin atas nama Saudara Rivaldo, saya persilakan untuk membacakan soalnya.
Baik, terima kasih yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaan saya itu, mengapa perencanaan strategis disebut sebagai fondasi penting dalam pengendalian strategis berbasis aturan? Jelas suaraku? Jelas, Dan jelas. jelas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mengapa perencanaan strategi disebut sebagai fondasi penting dalam pengendalian strategi berbasis aturan? Cocaldo, Iya, perencanaan strategi adalah fondasi penting karena menyediakan kerangka kerja dan tujuan yang menjadi dasar bagi seluruh aktivitas organisasi. Ada beberapa aspek, yaitu perencanaan strategi menetapkan tujuan dan arah yang jelas. Yang kedua itu perencanaan berfungsi sebagai panduan komprehensif. Yang ketiga itu perencanaan adalah dasar pengendalian karena strategi berbasis aturan melibatkan pembandingan pencapaian aktual dengan target yang sudah ditentukan dalam rencana strategi. Yang keempat, perencanaan membantu mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi ketidakpastian serta kemungkinan terjadinya kesalahan karena semua kegiatan diarahkan menuju tujuan yang sama secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja dari saya. Oke, itulah jawaban dari kelompok saya. Untuk Saudara Rivaldo, mungkin jawabannya jelas atau perlu sanggahan? Saya persilakan. Oke, terima kasih untuk penanya. Jawabannya sudah sangat bagus. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih untuk penanya. Di hasil presentasi dari kelompok saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.